Ya, jadi kan gini. Makanya kan gini, itu kan keputusan RDP kan saya kan sudah sampaikan. Itu kan keputusan politik. Oke. Anda kan tahu yang namanya politik itu kan sifatnya itu kan tidak ada eh, seperti restart. Kalau restart itu konstitusionalnya jelas. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dia di juntonya pasal 24. Kemudian di breakdown dengan Undang-Undang 48 2009. Oke. Jelas. Kewenangan ada di hakim. Makanya pada saat sidang hakim kamu mendamaikan yang mulia sudah berkali-kali perdamaian itu terjadi. Tetapi selalu diingkari karena memang niatnya bukan niat baik. Kalau yang mulia mau membantu organisasi ini bersih, baik, kembali ke fitohnya anggaran dasar rumah tangga, kembali ke statuta, pasal 2 dan pasal 3. Saya jelasin, statuta itu dilindungi oleh pasal 2 dan pasal 3, Statbles 18/70 nomor 64. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Majelis hakim itu sudah saya terangkan itu. Bahkan ketika keputusan selah itu saya sampaikan kepada beliau, tolong dibuka 185 HIR, 285 RBG, 296 RBG, 48 RR. Saya suruh buka, beliau sudah. Dasar-dasar hukum tata usaha negara ini adalah preponderance of evidence yang mulia. Preponderance of evidence itu mendasarkan pada bukti tertulis. Bukti tertulis itu sangat jelas diatur dalam 164 HR, 284 HR, RBG, dan 1866. Itu sudah sangat kentara, sangat jelas. Putusan selanya juga sudah sangat jelas. Apa yang harus saya sampaikan lagi ketika dasar-dasar hukum legal standingnya jelas. Jadi menurut saya keputusan paling yang saya sampaikan pada majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya lebih percaya pada yang mulia sebagai memang yang ditunjuk secara konstitusional oleh undang-undang sebagai panglimanya restart. Setuju. Jadi kalau putusan hakim itu dikedok selesai, tidak akan berlarut-larut. Ini akan berlarut-larut. Sekarang bayangkan, dari 20.000 lebih, hanya 0, berapa persen? 1% aja nggak ada. Kurang dikit. 1% kan 2.000, bro. Iya sih. Ini 1,8. 0,9. 1.800 ya, 1.800 itu 43. Hanya 0, sekian persen. Anda bayangkan logika, law is logic. Kita bicara law is logic. Itu pun permainannya luar biasa. Itu saya nggak yakin dari 1.800 itu betul-betul 1.800. Permainannya luar biasa di sana. Sekarang bayangkan uang iuran kita dari sekian tahun, dari 2 periode, berarti kan 6 tahun lebih. Periode belum, ya enggak, periode ini saja plus sebelumnya tinggal 12 juta. Bayangkan, banyak itu, Bang. Ujung-ujungnya nah iya, 12 juta itu banyak. Ujung-ujungnya kan yang saya khawatirkan sejak dulu kan ini. Masalah utamanya kan ini, ya. Dan sebenarnya masalah dengan WH Widiandoko itu, saya yakin karena WH berani mengungkap masalah keuangan. Iya. Waktu itu kalau nggak salah audit publik. Nah, kalau WH tidak ngitung 37,5 miliar uang 15.000 ALB plus lain-lain, mungkin tidak akan segratis ini. Iya. Betul. Ya. Kalau bisa diaudit karena WH mengungkap. Betul. Ya harus nanti harusnya gitu. Cuman saya itu kan sebenarnya saya terus terang, saya sudah jenuh. Saya itu mau mendirikan persekutuan perdata dengan Dr. Langit. Berdua saya dan persekutuan perdata. Awalnya saya bisa mau keluar dari notaris, tetapi karena saya baca-baca persekutuan perdata di pasal 20 itu kan tidak masalah notaris itu mendirikan persekutuan perdata. Jadi nanti saya bukan beracara, tapi hanya pemilik dari persekutuan perdata
kemudian di dalam persekutuan perdata itu saya bisa menarik dari pengacara, advokat, dan lain-lain, sehingga kalau ada masalah-masalah notaris itu kita profesional membantunya dari situ. Ya, Kang Bro, saya mau balik lagi ke laptop. Tadi kan sempat juga kita bahas masalah surat-surat yang digugat oleh Kang Bro kan di PT UN tanggal 29 Desember, kemudian ada tanggal 2 Maret, Katun. Ya, petunnya kan? Ya, Katun, namanya Katun. Katun. Ya, namanya Katun. Terakhir Keputusan Tata Usaha Negara. Betul, terakhir ya. Itu kan tanggal 3 Maret 2023. Ya. Nah, di tanggal 23 Maret itu kan memang ada keputusan dalam surat itu mundur Agustus. Ya kan? Menggunakan menggunakan BSSN kan begitu, dan sebagai tanggal 3 Maret dan itu yang dipegang oleh PP yang melaksanakan kongres kemarin. Nah, dia selalu pegang itu, megang surat selalu bersandar kepada surat kementerian atau surat Dirjen AHU. Nah, sedangkan pada tanggal 16 Agustus 2023 AHU mengeluarkan surat lagi namanya dengan nomor AHU.um.01.01.642 perihal pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Ini ditujukan kepada pengurus pusat dan pengurus wilayah. Ini tujuannya di situ jelas, di surat itu kan jelas Kang Bro, menindaklanjuti surat kami nomor AHU.M.01.01.147 tertanggal 3 Maret perihal penundaan pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan kesimpulan rapat dengar pendapat RDPU antara Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM, CQ, Dirjen AHU, serta perwakilan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2023 yang tadi kita bahas. Intinya, di sini kan pemerintah diminta untuk tetap memediasi poin nomor 2-nya kan? Tetap memediasi. Namun di sini ada hal-hal yang Gross TV garis bawahi bahwa pelaksanaan itu dapat dilaksanakan jika terjadinya kesepakatan di antara dua belah pihak yang berseteru. Satu. Yang kedua, komposisi kepanitiaannya harus masuk bersama-sama. Yang ketiga, memang di situ disebut untuk Pengwil PP expired 4, Pengwil 3, komposisinya 7 dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, ini kan surat ini kan dari Dirjen AHU juga, kenapa ini diabaikan oleh pihak sebelah? Salah satu pihak sehingga dia tetap melaksanakan. Dan yang menarik, ini Mas Bro. Jadi kita nggak usah banyak-banyak ngomong lah. Siap. Pertanyaannya kan simpel. Ya. Sebenarnya itu semua keputusan Dirjen AHU itu kembali ke ADRT Kak? Iya. Kembali ke ADRT. Nah, kan itu aja. Sepanjang tidak kembali ke ADRT, itu namanya politisasi. Basa-basi yang sudah basi. Basa-basi yang sudah basi. Iya. Iyalah, sekarang Dirjen AHU ngatur-ngatur itu dasarnya apa? Putusan menterinya mana? Yang bisa memberikan pengawasan, pembinaan itu kan menteri. Dirjen AHU itu siapa? Perpanjangan tangan menteri harusnya. Mana dasarnya? Lisan. Sekarang saya tanya, kalau Anda sekarang nggak usah masalah ini kan, nggak usah masalah yang orang se-Indonesia atau notaris Indonesia. Kalau Anda rapat aja lah, rapat RUPS. Anda mewakili, bisa nggak Anda ngomong saya mewakili Widyandoko tanpa kuasa? Ya nggak bisa dong. Bisa, karena diatur, kuasa sendiri diatur. Anda bisa buka. Ada surat kuasanya. Ya harus ada. Itu Anda bisa dibuka di 1792, bisa tertulis 719, bisa 93 bisa lisan. Tapi ingat, 1796 KUH Perdata itu harus ada penegasan. Bentuknya tertulis dong. Itu baru soal kuasa mendatangi rapat, misalkan contohnya. Ini sudah merupakan keputusan.